Pada video ini, kita akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1.4.A.9 tentang budaya positif, pendidikan guru penggerak Kabupaten Bengkulu Utara. Perkenalkan, saya Nur Rohiman, SPD MPD dari SMK Negeri 5 Bengkulu Utara, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Bengkulu Utara dengan fasilitator Bapak Tanwani SPD MPD dan pengajar praktik Arpan Sugianto SPD MPD. Rencana tindakan aksi nyata, pengimbasan budaya positif kepada wali kelas di SMK Negeri 5 Bengkulu Utara. Latar belakang, yang pertama, sering ditemukan siswa yang bermasalah dengan teman dan gurunya. Selanjutnya, posisi kontrol yang selalu digunakan guru untuk menyelesaikan masalah yaitu posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau. Ketiga, keyakinan guru dalam memberikan dukungan sebagai salah satu bentuk cara untuk merubah akhlak siswa menjadi lebih baik. Selanjutnya, pemberian hadiah atau penghargaan adalah cara untuk memotivasi siswa dalam belajar. Dan yang terakhir adalah guru belum memahami pentingnya menuntun anak agar memiliki motivasi intrinsik yang nantinya akan membuat anak selamat dan bahagia. Lini masa yang kami lakukan dalam perencanaan aksi nyata budaya positif di sekolah kami, yang pertama adalah menyampaikan rencana pengimbasan budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan guru, menyiapkan bahan materi yang akan disampaikan dalam pengimbasan, mengadakan kegiatan pengimbasan yang dimulai pada pukul 8 sampai 12 waktu setempat, meminta kepada kepala sekolah untuk membuka acara dan rekan guru sebagai moderator dalam kegiatan pengimbasan, tanya jawab dan diskusi tentang budaya positif, wali kelas bersama siswa membuat keyakinan kelas kemudian ditempel pada dinding kelasnya. Beberapa guru menyerahkan hasil penanganan siswa bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Refleksi bersama hasil yang telah dilakukan oleh wali kelas. Dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan jika ditemukan hal-hal yang belum efektif. Dukungan yang dibutuhkan dalam rencana aksi kegiatan pengimbasan budaya positif di sekolah, pertama adalah alat dan bahan. Kami menyediakan video, poster, kartu, laptop, dan HP, kepala sekolah, izin dan kesepakatan yang telah disepakati bersama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, wali kelas yang memandu kegiatan dalam pembuatan keyakinan kelas bersama murid, kemudian murid sebagai tempat curah pendapat untuk membuat keyakinan kelas, dan orang tua, orang yang melanjutkan pembiasaan budaya positif di rumah. Selanjutnya, kegiatan pengimbasan aksi nyata budaya positif yang telah kami lakukan di SMK Negeri 5 Bengkulu Utara. Berikut ini adalah kegiatan pengimbasan aksi nyata yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Bengkulu Utara, Bapak Isrizal SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Nur Rohiman SPD MPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 Bengkulu Utara. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta aksi nyata pengimbasan. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bengkulu Utara. Salawat berikan salam tidak lupa juga kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang telah berusaha payah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang menerang yang seperti kita rasakan sekarang ini. Saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja saya bacakan susunan acara kita pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan, yang ketiga doa, empat penutup. Untuk memulai acara ini, marilah sama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Acara yang kedua, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Bengkulu Utara kepada Bapak Isrizal SPD MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Rohiman SPD MPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Bengkulu Utara. Yang saya hormati para peserta. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan penyampaian dari Pak Nur Rohiman SPD MPD dalam rangka aksi nyata pengimbasan budaya positif. Karena Pak Nur Rohiman ini adalah salah seorang guru yang mengikuti CGP, calon guru penggerak, dan kita sangat membutuhkan CGP ini di masa-masa yang akan datang nantinya. Oleh sebab itu kita sangat mendukung program kementerian untuk mensukseskan CGP ini. Mari kita sama-sama mengikuti apa-apa yang akan beliau sampaikan nanti. Kalau kita lihat ke depannya tantangan pendidikan ini cukup berat, ya. Salah satu program pemerintah untuk mensiasatinya yaitu dengan mengadakan CGP ini ke depan nantinya. Mungkin sebagai pembuka itu aja dari saya, Kepala SMK Negeri 5 Bengkulu Utara. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Bengkulu Utara. Acara yang ketiga, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Arzul Effendi SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demi lancarnya acara ini, marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhassuana wa tammin ta'sirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, penutup. Untuk mengakhiri acara ini, marilah sama-sama kita membacakan lafaz hamdalah. Acara selanjutnya
pemaparan pengibasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan Bapak Nurrohiman SPD MPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Negeri 5 Bengkulu Utara. Kepada Bapak Nurrohiman SPD MPD kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu hebat, pada hari ini kita akan sama-sama belajar memahami bagaimana kita bersikap tentang budaya positif di SMK Negeri 5 Bengkulu Utara. Sebelumnya Bapak Ibu, saya di sini perkenalkan, Bapak Ibu tahu sendiri ya, dari saya Nurrohiman SPD MPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Bengkulu Utara, dan saya adalah sebagai guru di SMK Negeri 5 Bengkulu Utara. Pada kegiatan ini adalah aksi nyata pengibasan apa yang sudah saya lakukan di beberapa hari sebelumnya tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, materi ini adalah tentang bagaimana menciptakan kondisi di sekolah kita, khususnya di SMK Negeri 5 Bengkulu Utara ini aman, nyaman untuk proses belajar mengajar baik siswa dan guru di sekolah. Jadi itu tujuannya. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah saya perkenalan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi. Apa saja materi tentang budaya positif yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini? Pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima adalah restitusi, ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini adalah strategi kita sebagai guru bagaimana cara menangani siswa supaya siswa itu lebih mandiri, merdeka, dan memerdekakan siswa dalam proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan kegiatan materi atau topik yang akan saya bahas satu persatu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, ya, saya punya kegiatan yang perlu Bapak Ibu lakukan. Coba Bapak Ibu semuanya kepalkan tangan yang ada di depan Bapak Ibu. Nah, di sini ada instruksi bagaimana kita mengepalkan tangan. Kepalkan tangan, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas, ya, anggap aja di dalam genggaman tangan itu ada secari kertas yang sifatnya rahasia. Kemudian ada yang mungkin di dalam tangannya ini Bapak Ibu ada uang, sebongkah berlian atau emas yang ada di tangan ini. Yang tahu siapa? Bapak Ibu itu sendiri. Tapi Bapak Ibu saya suruh genggamlah tangan Bapak Ibu, ya. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam. Nah, itu tadi yang saya suruh tadi. Kemudian teman Anda yang sudah digenggam. Kemudian teman Anda yang B, contohnya misalkan di sini ada Ibu Oti menggenggam, kemudian Ibu Leni akan mencoba untuk sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar yang dapat membuka kepala tangan. Jadi apapun yang dilakukan Ibu Leni, tadi ada A ini adalah Ibu Oti. Ibu Oti menggenggam. Di dalam genggaman ini adalah ada yang rahasia yang sudah dimiliki Ibu Oti. Mungkin bisa emas, sebongkah berlian atau kertas rahasia yang tidak bisa dilihat oleh orang, yang hanya tahu atau itu adalah Ibu Oti sendiri. Kemudian Ibu Leni ini ingin membuka, ingin meminta bagaimana cara dengan sekuat tenaganya untuk membukanya, merayunya supaya Ibu Oti ini bisa membukanya.
Paham penjelasan saya Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu resapi. Apa yang Bapak Ibu genggam, apa yang Bapak Ibu di dalam tangan Bapak Ibu ini, orang lain ya berusaha merayu, berusaha untuk membukanya, itu yang memiliki kendali itu siapa? Nah, coba Anda buka Ibu ya. Nah, kemudian saya ada pertanyaan kan, siapa yang mengendalikan kontrol? Ketika ada Ibu Leni merayu, membuat yang ada di tangan ini nih, di dalam genggaman tangan Ibu Oti tadi itu, siapa yang mau memegang kendali? Ibu Oti. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya segala sesuatu yang memiliki kendali dan kontrol itu adalah diri sendiri. Baik. Jadi paham Bapak Ibu, itu konsep dasar kita. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat untuk membentuk sesuatu yang itu lebih baik, itu tidak bisa dari orang lain. Ya, tetapi itu dari diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, jadi dengan materi yang sudah saya sebutkan tadi, disiplin positif. Mungkin selama ini Bapak Ibu mengatakan bahwa saya disiplin, anak harus disiplin dengan ada aturan dan sebagainya. Tidak akan bisa, susah sekali. Karena apa? Tidak timbul atau muncul dari diri sendiri anak. Begitu juga dengan kita. Disiplin, tapi kalau tidak muncul dari diri kita, yang megang kendali kontrol itu siapa? Diri kita. Nah, seperti itu. Jadi pengertian dan disiplin positif ini kita mengubah mindset Bapak Ibu. Disiplin positif itu adalah kontrol diri. Jadi apa? Kemampuan mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih dan melakukan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang saya garis bawahi di sini nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percaya sebagai bentuk tanggung jawab tanpa perintah dari orang lain. Nah, jadi itu disiplin positif. Materi. Sebelum kita menginjak materi lebih lanjut, jadi kita harus pahami konsep terlebih dahulu, makna dari disiplin itu sendiri. Disiplin itu adalah kontrol diri, ya, kemampuan mengontrol diri sendiri untuk memilih dan melakukan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Itu, Bapak Ibu ya. Baik. Kemudian, nah, ini siswa memiliki motivasi intrinsik disiplin itu. Motivasi muncul tanpa adanya hukuman atau hadiah karena mereka menjunjung nilai-nilai kebajikan yang mereka hargai. Jadi motivasi itu muncul dari diri. Apapun yang kita olah kalau tidak sadar, anak itu susah. Karena anak itu memiliki kodratnya masing-masing sesuai dengan mereka itu. Karena tidak semua siswa itu sama. Anak itu lahir dengan kodrat yang berbeda-beda. Ibaratnya kita ini di sekolah sebagai tempat persemaiannya. Ibarat petani menanam padi, ya, anak-anak itu ibaratnya padi, kita tanam juga banyak yang tidak baik, seperti itu. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai, apa sih tujuannya, seperti itu. Kemudian, namun dalam budaya kita selama ini, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini selama ini kita ini kan, anak disiplin harus patuh terhadap sesuatu. Tapi tidak bisa anak kita paksa. Saya juga membayangkan seperti itu. Susah banget anak ini untuk disiplin. Karena memang tidak ada rasa timbul dari dalam diri, tidak ada kontrol diri, ya. Nah, itu. Maka bagaimana cara kita? Nah, kita sama-sama nanti menuju materi berikutnya. Bagaimana sih kita menguasai anak untuk mengontrol diri anak supaya sadar salah terhadap perbuatan itu sendiri, seperti itu. Oke. Selanjutnya tadi kan mengenal nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan seperti apa, Bapak Ibu? Selama ini kita kenal dengan nilai adalah sopan, tertib, disiplin. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi sedangkan kita, tujuan dari pendidikan akhir dari kita itu adalah apa? Di sini nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan, ya, yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu. Jadi kita tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan ada menghargai, beriman, bertakwa, ya,
mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, itu profil belajar Pancasila. Boleh dikembangkan lagi, boleh, silakan. Ada saling menghargai, toleransi, tempos zero. Saya rasa itu PPKN dan itu sudah kita terapkan itu. Nah itulah, dan nilai-nilai kebajikan itu yang harus kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita supaya sekolah kita menjadi aman, nyaman untuk proses pembelajaran. Tapi bagaimana proses itu? Selama ini kita hanya buat aturan, tidak pernah berhasil. Ya, karena apa? Kita belum pernah berusaha untuk bagaimana menyadarkan siswa itu untuk memiliki kontrol diri. Nah ini. Tujuan ini bukan jangka pendek Bapak Ibu, tujuan ini adalah jangka panjang. Ya, jangka panjang. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ya kita bilang ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Oke. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar motivasi, teori motivasi menurut Diana Gozen. Ya. Kenapa sih motivasi itu muncul? Karena ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya benar. Saya mau mengerjakan sesuatu karena ada hukuman. Kalau tidak ada hukuman, tetap saya akan muncul motivasi karena ada hukuman, ada tindakan. Kemudian karena ada imbalan, ya motivasi karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Motivasi saya ingin jadi guru penggerak, pasti ada motivasi, pasti ada imbalan yang akan saya lakukan gitu kan? Begitu juga Bapak Ibu bukan punya motivasi, pasti akan mendapatkan imbalan. Nah ini selama ini konsep teori kita selama ini seperti inilah. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Dari 3 teori ini yang kita terapkan, yang harus kita lakukan adalah konsep menghargai diri sendiri, seperti itu. Ya, oke, itu teori motivasi. Ya, selanjutnya hukuman dan penghargaan. Nah, oke. Hukuman dan penghargaan di sini dijelaskan hukuman bentuk pengendalian perilaku seseorang yang tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, dan bentuk hukuman bersifat fisik, psikis, perbuatan kata-kata yang dapat menciptakan identitas gagal. Ini hukuman. Selama ini Bapak Ibu, Bapak Ibu saya sendiri seperti itu selalu memberikan hukuman. Bukan terhadap siswa kita, tetapi anak kita pun ada hukuman yang kita berikan. Ya. Bentuk pengendalian perilaku seseorang yang tidak terencana tiba-tiba bersifat satu arah dalam bentuk hukuman bersifat fisik, psikis, perbuatan kata-kata yang dapat menciptakan identitas gagal. Ya, tanpa sadar kita pernah melakukan itu. Padahal hal itu tidak baik karena akan menciptakan identitas gagal terhadap siswa. Kemudian penghargaan, bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan sebagai syarat untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita ini anak itu melakukan sesuatu, mendapat peringkat dan sebagainya, itu sebenarnya itu mendapat penghargaan. Jadi itu sebenarnya menurut teori itu tidak baik kalau sering-sering diberikan seperti itu, karena tidak menyadarkan siswa untuk kontrol diri, tidak memberikan siswa, menyadarkan siswa terhadap apa sih maksud dan tujuan bisa memandirikan siswa itu sendiri. Ya. Itu segala sesuatu anak ini melakukan sesuatu harus karena ada hadiah, ada tindakan, ada hukuman dan sebagainya. Tidak pernah kita itu menyadarkan siswa. Memang berat Bapak Ibu tugas kita untuk menyadarkan siswa dengan konsep istilahnya memberikan kepercayaan kepada siswa untuk melakukan itu sendiri dengan lebih baik. Selama ini kita selalu berikan penghargaan. Makanya di dalam suatu sekolah pasti tidak boleh ada menyebutkan ranking dan sebagainya, juara 1, juara 2, juara 3. Itu sebenarnya tidak boleh, ya. Tapi kita tetap melakukan itu. Nah, bagaimana untuk mengubah ini? Maka pelan-pelan, karena dari konsepnya ini tidak mungkin hal ini akan terjadi seperti membalik telapak tangan, tetapi ini perlahan-lahan. Insya Allah 20 tahun yang akan datang menjadi Indonesia emas. Itu kan tujuannya, menciptakan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, seperti itu, Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi. Ya, hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak-anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kemudian konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Terus gitu ya, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Jadi di dalam kita memberikan arahan kepada siswa itu ada hukuman, dan hukuman. Ya. Jadi itu sebenarnya konsep gagal sebenarnya, menciptakan identitas gagal terhadap siswa. Kita sebagai guru itu gagal sebenarnya. Saya sendiri gagal sebenarnya. Selama ini baru sadar, oh ternyata itu tidak baik dilakukan kepada siswa. Itu akan berpengaruh terhadap psikis dan psikologis anak. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita harus bisa menghargai siswa itu sendiri dengan konsekuensinya, memahami tentang keyakinan apa yang mereka telah buat dan konsekuensi yang harus dilakukannya. Seperti itu. Kemudian di sini biasanya ada hukuman, ada konsekuensi. Saya berikan contoh. Ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Ya, konsekuensinya kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Contoh. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Karena hukuman itu sifatnya tidak terencana. Contoh, ada siswa terlambat, apalah hukuman kira-kira langsung nyapu WC, ngepel WC, nyapu halaman, itu hukuman itu. Karena itu sifatnya spontan, tidak direncana, dan itu adalah sifatnya fisik dan fisikis. Gitu. Kalau konsekuensi, ada yang tahu Bapak Ibu konsekuensi itu? Yang sudah disepakati bersama. Mungkin Bapak Ibu ketika mengajar sudah pernah mensepakatinya di dalam kelas. Pokoknya dengan belajar Bapak yang tidak mengerjakan PR, konsekuensinya adalah pokoknya harus membawa ini, harus mencatat dan seterusnya. Nah, itu berarti konsekuensi karena kita sudah ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Tetapi hukuman itu sifatnya langsung karena tidak terencana ketika melihat sesuatu. Kamu terlambat, pel. Nah, itu namanya hukuman. Nah, untuk lebih banyak nanti mungkin bisa kita sharing tentang apa istilahnya materi-materi tentang ini ya. Kemudian Bapak Ibu ada keyakinan kelas. Nah, untuk menciptakan disiplin positif perlu adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebenarnya bagus kita lakukan di awal tahun. Ya, di awal tahun kita ciptakan. Karena apa? Yang berhak membuat itu sebenarnya semua lini yang ada di sekolah kita. Ada keyakinan kelas, ya, ada keyakinan sekolah dan seterusnya. Diawali dari kelas masing-masing. Ya. Apa saja yang diyakini itu adalah konsep-konsep nilai kebajikan universal. Untuk menciptakan profil pelajar Pancasila, saling menghargai, menghormati, toleransi, tidak mencontek, mungkin tidak membuang sampah sembarangan. Itu nilai-nilai kebajikan yang harus disepakati setiap kelas. Pak, pasti berbeda, ya jelas tentu setiap kelas itu memiliki apa? Nilai-nilai kebajikan yang disepakati berbeda-beda. Maka itulah kita ke depan kita itu bisa memerdekakan siswa. Itu tujuannya. Tidak kita memberikan keputusan-keputusan karena selama ini seperti itu, jadi membuat anak itu seolah-olah terpaksa karena hukuman, tidak menyadari. Tidak sekolah kita semua sama, konsep pendidikan kita seperti itu, ya. Baik. Nah, di sini kan ada mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan. Nah, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, semuanya itu apa? Aturan Bapak Ibu. Ya, aturan dan semuanya itu
tidak muncul dari dalam diri siswa. Motivasi itu didukung dari motivasi orang lain karena dia ada hukuman, ada aturan seperti itu. Bukan menghargai diri sendiri. Selama ini seperti itu. Kenapa siswa kita susah untuk untuk menyadari kesalahannya? Karena tidak pernah kita berikan kesempatan. Semua itu sudah tersistem, Bapak Ibu. Bukan kita saja, semuanya seperti itu. Maka untuk mengubah itu, program dari pemerintah ada namanya guru penggerak, CGP. Semua guru tuh kalau bisa ikut CGP supaya mindset pemikiran tentang pola pendidikan kita berubah menjadi lebih baik, memerdekakan siswa. Seperti itu. Nah ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mana yang aturan, mana yang peraturan, mana yang keyakinan kelas kalau menurut Bapak Ibu. Di sini ada kesepakatan kelas, samping ada kesepakatan kelas. Yang pertama ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sesudah kegiatan. Yang sebelahnya ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang sebelah kiri, yang ini peraturan atau keyakinan kelas. Ini peraturan atau keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu yang mana ini kira-kira? Mana yang peraturan Bapak Ibu? Ini apa yang ini? Yang sebelah ini keyakinan atau peraturan? Ini peraturan ya? Apa peraturan atau keyakinan? Ini peraturan, yang sebelah ini adalah keyakinan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Peraturan dengan keyakinan itu beda-beda tipis Bapak Ibu. Kalau peraturan itu rigid, peraturan gitu, ya. Tapi kalau keyakinan itu adalah kesepakatan yang disepakati siswa bersama di dalam kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, tapi di dalam kelas itu tidak boleh saling berantem, tidak boleh saling mencoel, tidak saling cuek-mencuek, tapi semuanya yang ada di dalam kelas itu harus saling menyayangi. Ketika terjadi siswa itu melanggar, tetap punya konsekuensinya, karena dia melanggar kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, seperti itu. Oke, dari sini Pak ya, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat dan tersirat sebagai bentuk nilai-nilai keselamatan yang memiliki makna untuk memotivasi diri seseorang atau motivasi intrinsik yang memiliki tujuan mulia. Ya, oke. Baik, ini ada contoh Bapak Ibu yang pernah saya lakukan, aksi nyata budaya positif.
Bapak Ibu itu contoh ya. Jadi baik Bapak Ibu, itu contoh. Untuk lebih detail kita lebih signifikan ya Pak ya. Oke. Ya. Menjaga kedisiplinan sekolah. Kedua, menghargai sesama teman. Ketiga, saling bertoleransi kepada teman dan guru. Menaati. Baik, jadi itu aktivitas aksi yang pernah saya lakukan untuk membuat kesepakatan kelas 3 OTKP 2. Jadi tahapan awal adalah kita membuat kesepakatan, kita kemudian menyimpulkan, mendapatkan, menghormati, menghargai guru dan siswa, selalu menjaga kebersihan lingkungan, kemudian buang sampah pada tempatnya, selalu hadir tepat waktu, berkomitmen terhadap tugas yang diberikan. Itu semuanya adalah hasil dari anak-anak kelas 3 OTKP 2. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini setiap kelas pasti akan berbeda-beda. Nah, keyakinan kelas inilah yang akan dijadikan patokan, kemudian dikembangkan kembali menjadi keyakinan kelas, bukan keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Jadi nanti bertingkat jadi dapat banyak. Jadi sekolah itu punya kesepakatan, itulah akan menjadi ciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Seperti itu. Baik, selanjutnya masih ada kebutuhan dasar ya. Oke, selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kayaknya perlu menarik yang harus kita dengarkan dari video yang akan saya tampilkan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Pak. Ya, ada kebutuhan bertahan hidup. Ini berhubungan dengan tentang rumah, makan. Ya, seandainya anak-anak kita ini tidak tidak memiliki kebutuhan ini, otomatis dia sekolah pun membutuhkan istilahnya kenyamanan, perlindungan yang baik. Jadi akan membuat masalah. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi anak-anak ini butuh rasa kasih sayang. Kalau di rumahnya selalu dimarahin sama orang tua, otomatis dia mencari perhatian di sekolah. Maka kita sebagai guru harus paham itu. Kemudian rasa diterima yang bagaimana? Diterima di lingkungannya. Kalau anak sering dibully, gimana? Ya, anak-anak itu harus mampu diterima di lingkungannya. Ya, harus dia nyaman, senang seperti itu. Maka dia akan merasa nyaman. Kemudian penguasaan, ya Bapak Ibu di sini penguasaan. Anak-anak ini butuh pengakuan Bapak Ibu. Anak ini kan tidak harus pintar di bidang akademik. Anak juga punya kemampuan di bidang non akademik. Mungkin anaknya tidak jelas, tapi dia punya kelebihan. Maka dia perlu pengakuan. Siapa yang berikan pengakuannya? Kita sebagai guru. Jangan menganggap hanya si A terus, tapi yang lain diabaikan. Maka dia butuh pengakuan terhadap itu. Selanjutnya kebebasan. Nah, anak-anak ini butuh bebas Pak, Bu. Bebas dalam arti bukan bebas semaunya dia. Bebas dalam arti mengekspresikan ide kreatifnya, mengekspresikan apa yang dia inginkan di dalam proses pembelajaran mungkin. Ya, seperti itu. Kesenangan, anak-anak butuh hiburan, butuh belajar itu butuh senang. Semoga anak-anak ini dalam proses pembelajaran di kelas itu nyaman, tidak monoton guru-guru yang seperti itu. Dari kelima kebutuhan inilah, kalau di antara 5 ini anak-anak belum terpenuhi, itulah yang membuat anak-anak ini punya masalah dalam hidupnya. Ya, dalam sekolah kita pun seperti itu, pasti punya masalah hal itu. Ya, oke. Nah ini contohnya. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu materi kelima adalah posisi kontrol. Oke.
Jadi di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru harus mengetahui posisi kita sebagai guru ini di mana. Ya, menurut Diana Gozen mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruangan-ruangan kelas mereka selama ini. Nah, apakah telah efektif, berpusat, memerdekakan dan memandirikan siswa. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui posisi kita ketika dalam mengajar, ketika dalam menangani siswa ini di mana. Di dalam materi ini, menurut teori Diana Gozen ada 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Oke, penghukum, tahu sendiri Bapak Ibu, kita selalu menghukum murid mungkin. Kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. 5 posisi ini yang biasa kita lakukan. Mana posisi yang bagus, ideal yang kita digunakan yang digunakan oleh guru agar kita lebih berpusat atau memerdekakan dan memandirikan siswa. Jadi kita harus memilih di mana. Nah, kita satu-satu kita jelaskan di sini. Ya, posisi kontrol kita. Kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, itu berarti kita gagal dalam mendidik. Ya. Jadi identitas gagal yang kita terapkan itu adalah identitas gagal kita, karena kita tidak boleh, ya. Padahal kita selalu menggunakan itu. Makanya kita untuk berubah mindset terhadap posisi kontrol kita yang harus kita lakukan menangani siswa tersebut. Ya, contoh identitas gagal dalam penghukum, karena dia menghindar hukuman, begitu. Ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu posisi kita sebagai guru. Kalau penghukum seperti itu, menghardik, menyindir, menunjuk-nunjuk. Nah, tadi dijelaskan penghukum itu adalah menyakitkan psikis maupun fisik, seperti itu. Ya, kemudian membuat orang bersalah. Nah, berceramah mengatakan seharusnya dengan bahasa yang pelan, lembut, tapi menyakitkan, itu Bapak Ibu. Kalau penghukum tadi langsung to the point dengan bahasa yang kasar, bahasa yang langsung ditunjuk-tunjuk, itu penghukum. Tapi kalau membuat orang merasa bersalah dengan bahasa yang halus, lembut, tapi dia sama aja yang menghukum kita, menghukum anak, seperti itu. Contoh di sini, guru berkata, ya, kalau membuat orang bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres, gitu. Tapi ada efeknya, tapi itu menyakitkan Bapak Ibu. Ya, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, nah seperti itu. Nah, nanti ada contoh video yang harus Bapak Ibu tonton. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya adalah sebagai teman. Nah, posisi teman di sini adalah kita sebagai guru menganggap siswa itu teman. Jadi seolah-olah apapun kita ceritakan terhadap teman, ya. Tapi itu tidak baik. Satu sisi baik karena anak akan menurut dengan kita. Satu sisi anak itu akan mengandalkan kita sebagai guru. Aman aja sih ada bapak si A, nanti kan bisa membantu saya, seperti itu. Pada posisi itu tidak baik. Tapi satu sisi baik supaya anak itu menurut. Tapi ketika dengan bapak si A, dengan ibu si B aja dia mau melakukan, tanpa dengan guru yang lain tidak mau dia. Itu posisi teman. Kemudian posisi pemantau. Nah ini, ya, kita sebagai guru, sebagai pemantau, guru ini melakukan harus ada aturan. Pokoknya saya ini melakukan sesuai dengan aturan. Kalau aturannya jelas, misalkan ini kamu telat, misalkan harus kena hukuman dan sebagainya, itu berarti posisi pemantau, karena sudah ada hukuman dan konsekuensi yang sudah ditetapkan dari sekolah. Kemudian itu dikatakan kenapa teman dan pemantau itu identitas berhasil atau sukses, tapi masih ada kontrol dari luar, bukan memunculkan dari kontrol dari diri sendiri, itu sendiri, ya, dari siswa. Masih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Tapi kalau yang berhasil kontrol diri, menghargai diri sendiri, itu adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi anak akan diberikan kebebasan, ya, akan mengetahui apa yang dia yakini, apa yang dia salah, kemudian mencari solusinya, seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita memang susah Bapak Ibu, kadang kita sebagai penghukum, kadang kita sebagai manajer, kadang kita sebagai teman, ya, kadang kita membuat orang merasa bersalah,
manis nian ibu ini menyampaikan bahasanya dengan saya, itu anak bercerita Ustaz. Tapi menyakitkan nih bahasanya untuk. Nah, kira-kira itu berarti ibu bapak ini berarti posisi kontrol sebagai membuat orang merasa bersalah. Tapi kalau berarti itu sebagai penghukum. Ya. Kalau teman dia, baiklah pelan, lah ini. Tapi ketika dengan guru lain nggak mau, karena dia tidak menguntungkan bagi anak. Pernah kan kita melakukan posisi seperti itu? Nah inilah pemantau, ya pemantau kita sebagai pemantau. Ini kamu harus ikuti aturan terus seperti ini. Nah ini pemantau karena ada evaluasi alat ukur yang harus kita uji seperti itu. Nah di posisi yang paling bagus adalah posisi manajer. Ya, kita berikan kesempatan kepada siswa meyakini apa yang dia perbuat, meyakini apa yang dia salah, dan tahu ya solusinya. Bukan guru yang memberikan solusi, tetapi siswa itu sendiri yang memberikan solusi. Oke. Kemudian, nah ini ada contoh. Mungkin bisa Bapak Ibu tebak yang mana kira-kira nanti. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Digurupikan Bapak Ibu ya. Naren, Ya. sini kamu. Ya, biasa kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Itu Bapak Ibu pernah kita lakukan ya. Berarti itu posisi penghukum. Oke. Sekarang untuk posisi pembuat merasa bersalah, kira-kira seperti apa? Kita mulai ya aktingnya Ibu ini. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya?
Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, mungkin biasa kita lakukan Dalam agak sisi satu ini. guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, Bapak. Inilah posisi yang seharusnya kita lakukan, ya.
pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, jadi begitulah kira-kira posisi kontrol yang kita lakukan. Jadi yang diharapkan oleh pendidikan kita itu adalah posisi sebagai manajer. Tapi tidak menutup kemungkinan posisi-posisi yang tadi itu sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengubah untuk posisi manajer. Oke. Sampai di sini dipertanyakan Bapak Ibu. Jadi bisa mengira-ngira ya, kira-kira posisi Bapak Ibu, posisi yang mana tadi sudah bisa ya? Bisa melihat mana yang posisinya apa manajer, apa penghukum, teman, pemantau, kolaborasi, betul. Kolaborasi. Jadi semua enam masuk semua. Iya. Situasional ya. Jadi kapan saja kita bisa melakukan itu. Baik. Apalagi ke TKR. Iya. Jangan menyalahkan satu jurusan. Tidak bisa, memang itu terus dipanggil. Oke, baik. Selanjutnya terakhir ini Bapak Ibu mohon sebentar lagi, dan di sini ada terakhir ada segitiga restitusi. Bagaimana kita menangani siswa yang bermasalah untuk menguatkan siswa supaya anak ini lebih percaya diri, lebih mandiri dan memerdekakannya. Oke, restitusi. Apa sih restitusi itu? Di sini dijelaskan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Jadi kita hanya bisa memberikan arahan, kemudian mengakui kesalahan, kemudian memperbaiki untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Bukan guru ya yang mencari solusi, tapi murid kita tawarkan seperti itu, ya. Kita tawarkan kepada murid. Nanti ada contoh video terakhir kita di sini supaya kita paham sama-sama. Oh, ternyata seperti ini untuk menangani siswa yang bermasalah. Kemudian membantu murid berpikir tenang tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus perlakukan orang lain. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi restitusi ini adalah cara penanganan siswa ini yang tujuannya adalah memerdekakan siswa dari segitiga. Kenapa dikatakan segitiga? Karena penanganannya ada segitiga, ya. Ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Nah, pada tahap menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dan seterusnya. Nanti saya jelaskan di sini. Sini Bapak Ibu.
Segitiga restitusi adalah bagaimana cara kita menangani siswa yang bermasalah dengan cara 3, dengan langkah 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bisa jadi guru berkata demikian, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah kok, kayak gitu kan. Bapak juga pernah, kalau bapak muda juga dulu seperti itu, pasti coel-coel. Nah, seperti itu ibaratnya menstabilkan identitas supaya anak tidak meluapkan emosi terlalu kesalahan itu kita bantu, tapi kita untuk stabilkan supaya anak itu lebih baik. Kemudian bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak tertarik lebih menyelesaikan masalah ketika ada masalah seperti itu. Tapi kadang kita menyelesaikan masalah langsung embat aja lah, karena kita teori kadang lupa ketika menghadapi masalah emosional kita muncul gitu. Itu manusiawi kok. Saya ketika menghadapi materi ini perdebatan luar biasa dan tidak selesai-selesai memang. Tapi asik dan kita bisa mencari solusi untuk lebih baiknya. Ya, nanti ada contoh sekali lagi. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan, ya. Oke, ada apa tadi? Ada bebas, cinta, kasih sayang, kesenangan, ya, bertahan hidup dan sebagainya. Oke. Biasanya guru berkata, menyampaikan itu dengan anak, kamu bisa saja kamu lakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan, mengapa kamu lakukan itu? Gitu kan? Apa yang penting bagi kamu lakukan itu. Kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Apa sih kira-kira gitu kan? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia berrelasi dengan orang lain. Tadi ya, norma-norma keyakinan yang biasa yang sudah ada di lingkungan kita. Nah, biasanya guru mengatakan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Toleransi, gotong royong, menghargai orang lain, gitu ya. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa dan seterusnya. Itu contoh. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pada materi terakhir ini adalah segitiga restitusi adalah bagaimana kita menangani siswa yang bermasalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana contohnya akan saya tayangkan sebentar. Dan ini adalah yang terakhir supaya Bapak Ibu punya gambaran. Ya. Oke, penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif restitusi. Ibu si manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Baik, ini contohnya ya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu.
ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. So banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Bapak Ibu, sepertinya kayaknya gampang tapi susah ternyata Bapak Ibu ya. Saya pernah mempraktikannya. Ada video, bentar ya, saya tunjukkan sebentar aja sebelum saya tutup. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Demikianlah penjelasan tentang aksi nyata pengibasan modul 1.1 tentang budaya positif di SMK Negeri 5 Bengkulu Utara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, itulah tadi pemaparan materi tentang aksi nyata pengibasan ya modul 1.4 budaya positif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.